Oke, sahabat-sahabat Arik Channel, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat Arik Channel yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan ya. Nah, di sini Arik Channel akan membahas yaitu tentang informasi P3K ya. Jadi di sini ada kabar agak sedih ya. Jadi P3K paruh waktu itu akan diberhentikan karena ada beberapa sebab kenapa P3K paruh waktu akan diberhentikan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya, selalu ikuti terus video-video terbaru Arik Channel, karena di video-video terbaru Arik Channel ada informasi terbaru juga. Seperti itu ya teman-teman, tidak usah lama-lama, langsung saja ini penyebab kenapa P3K paruh waktu diberhentikan. Jadi gini ya teman-teman semuanya, ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, tepatnya jam 15.45 menit ya. Itu disahkan Menpan RB. Ini sederet penyebab P3K paruh waktu diberhentikan. Upaya pemerintah dalam melakukan penyelesaian tenaga non-ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 sudah berlangsung. Hal tersebut dilakukan melalui seleksi P3K yang 100% formasinya dikhususkan bagi tenaga honorer, di mana kini seleksi tersebut dilakukan secara 2 tahap. Nah, jadi di sini ya dilakukan 2 tahap. Ingat-ingat untuk teman-teman, di sini dilakukan 2 tahap seleksi P3K ya. Kelas ini ditunjukkan untuk pendataan tenaga non-ASN, di mana yang tidak lulus seleksi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman semuanya, bila teman-teman di dalam seleksi itu tidak lulus, jadi teman-teman itu nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Usai ditunggu-tunggu, kau akhirnya Menpan RB Rini Widiatini mengeluarkan surat keputusan terbaru tentang P3K paruh waktu. Salah satu hal yang dibahas dalam surat keputusan tersebut adalah hak dan kewajiban P3K paruh waktu, gaji hingga aturan kerja. Nah, di sini ya, di sini itu Menpan RB Rini ya, itu mengeluarkan surat keputusan terbaru tentang P3K paruh waktu. Di dalam surat itu salah satunya hal yang dibahas adalah surat keputusan terbaru adalah hak dan kewajiban P3K paruh waktu, gaji hingga aturan kerjanya. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ini yaitu setiap 1 tahun hingga diangkat menjadi kategori penuh waktu. Kategori ini dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan
usulan yang diberikan instansi pemerintah dan atas dasar pertimbangan kebijakan anggaran juga evaluasi kinerjanya. Untuk gaji juga waktu kerja P3K paruh waktu itu sendiri ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah hingga karakteristik pekerjaannya. Meskipun demikian, Menpan RB putuskan upah minimum untuk kategori ini, yaitu sesuai dengan saat dirinya masih menjadi berstatus tenaga honorer atau upah minimum daerah UMK di mana ia bekerja. Jadi nanti kalau seumpamanya teman-teman menjadi P3K paruh waktu, terus dengan kota A, si B, si C itu tidak sama, jangan jangan saling olok ya, karena anggarannya itu berbeda-beda setiap instansi dan setiap kota atau kabupaten. Sama dengan PNS maupun P3K penuh waktu, terdapat aturan yang harus dipatuhi dan dapat membuat pegawai tersebut diberhentikan masa kerjanya bahkan sebelum memasuki usai pensiun. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, di sini teman-teman pahami dulu ya. Berikut ini aturan pemberhentian P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB. Jadi kalau teman-teman sampai melanggar aturan dari Menpan RB, itu teman-teman langsung diberhentikan ya. Jadi untuk teman-teman ini ya aturan untuk pemberhentian P3K paruh waktu. Yang pertama itu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terus berdasarkan perampingan organisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya tidak cakap jasmani atau rohani dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya. Terus berikutnya tidak berkinerja. Selanjutnya melakukan pelanggaran disiplin kategori berat. Dan selanjutnya menjadi anggota dan atau mengurus partai politik. Terus melakukan pidana dan dikenai pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana dan penjara paling singkat 2 tahun. Dan yang terakhir mendapatkan pidana penjara karena melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya. Jadi kalau teman-teman melanggar itu semuanya, teman-teman yang akan rugi sendiri ya. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman. Jadi itu ya teman-teman pejuang P3K. Mudah-mudahan informasi mengenai aturan pemberhentian kerja bagi P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB dari Arik Channel semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Begitu saja ya teman-teman berita dari Arik Channel atau info dari Arik Channel tanggal 30 ya
Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam kompak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas dan